dari pemerintah Kabupaten Badung yang sudah hadir mendampingi, dari pihak kepolisian, ada juga dari Polres Badung ya, maupun nama mendampingi dari Intel dan juga pemerintahan desa dinas, pemerintahan kecamatan, dari pemerintahan desa adat, juga dari pihak Parisade Hindu Dharma Indonesia, kemudian juga dari mitra asosiasi, dari pengusaha, dan dari Parisade Hindu Dharma Indonesia juga, dan juga beberapa undangan yang tadi sudah absensi, dan juga dari tuan rumah ya, Pak Wayan, utama sini mewakili. Yang to the point aja. Pertama, masalah ini sebenarnya jauh dari selesai. Masalah ini. Saya akan teruskan masalah ini. Ini merupakan pelecehan yang luar biasa terhadap agama Hindu, terhadap orang-orang suci kami, dan kepada kebudayaan itu sendiri. Bapak Ibu harus tahu, ada beberapa kasus di Indonesia tentang penistaan agama yang tidak perlu orang yang berupacara, orang dari desa ini yang melaporkan, nggak perlu. Siapapun warga negara Indonesia yang beragama Hindu, yang merasa keberatan, itu bisa melaporkan. Di seluruh Polda, di seluruh Indonesia. Masih ingat nggak ada selegram yang makan kulit babi itu, yang sekarang tersangka, yang udah masuk penjara? Siapa yang keberatan? Orang luar. Makannya di Bali. Yang keberatan orang luar Bali. Masuk tuh sel. Jadi sebenarnya manajemen ini jangan sampai. Manajemennya harus paham. Anda ini tidak sebebas-bebasnya, karena bukti dan saksi itu kan ada. Saya sebagai anggota DPD yang ada di Komite 1 Bidang Hukum, biar tahu mantan, Komite 1 Bidang Hukum itu kalau rapat tuh sama siapa? Sama Kapolri, sama Mabes, sama Panglima, sama Menko Polhukam. Kita bisa panggil Kapolri ke kantor saya. Gak perlu lapor sama Polda, sama Polres, Polsek, gak perlu. Mau dimutasi, tinggal ngomong sama saya. Sering kok saya mutasi. Rekomendasi. Ini artinya, dan ini juga dari Semeton harus tahu, ini udah kejadian kesekian kalinya. Kalau tidak salah, saya dulu pernah turun juga kalau masalah tentang masalah tanggung, kalau tidak salah, yang menjorok ke laut, yang melanggar undang-undang terkait dengan sepadan pantai, terkait dengan pantai yang merupakan milik negara. Ini sudah kedua kali loh. Dan sekarang ini kan yang namanya tempat usaha ini, sekarang kan menjadi sasaran amarah dari warga. Sedangkan presiden, negara, kami sangat benar-benar ingin menjaga kondusivitas. Kondusivitas menjelang pelantikan presiden tanggal 20. Kondusivitas menjelang pilkada serentak se-Indonesia tanggal 27 November. Kita tidak bisa. Ada masalah-masalah begini. Saya sebagai putra Bali, saya nggak pernah heran dengan mau ada klub begini, paling cuma berapa triliun, nggak ada, nggak pernah, nggak AWK heran, it's nothing gitu loh. Jangan Bapak Ibu yang merasa bekerja di sini merasa wah, saya bekerja di beach club merasa wah, nggak ada apa-apanya ini. Kan? Mau tempat di sebelah, Anda ini harga diri ini akan terjadi kalau akan muncul kalau seandainya ada suatu yang namanya harmonisasi dengan masyarakat. Saya nggak pernah heran kok. Di Bali yang kaya banyak, yang punya kayak gini-gini akeh.
Nggak merasa, nggak yang takjub, oh ini si pemilik, beach club ini bagaimana, kan kayak heran, wong bendesa adat aja bisa di OTT, bendesa adat gue ini makin sampun vonis 4 tahun, jangan pernah heran, kita cuman boleh heran, kita cuman boleh kagum sama siapa di Bali, sama Ida Betara. Jangan pernah heran sama manusia apapun pangkatnya. Kalau sama Ida Susungkan Betara baru Ida Betara sering melinggih, ring wewidangan, itu baru kita harus benar-benar kagumi. Kalau semacam jelema apa kayak begini, yang tidak tahu dressnya itu ngapain? Saya nggak pernah heran dan saya nggak pernah takut. Saya udah baca kronologinya, sudah diberitahu bagaimana, punya anak buah juga nggak mau diatur. Saya baru tahu tadi informasi Pak Sekda sudah melaporkan kepada saya. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Saya lanjutkan ini semua. Harus ada yang dikorbankan di sini. Enak aja. Coba ini terjadi di beach club di luar Bali. Sudah demo berjilid-jilid. Anda tahu nggak ini orang-orang ini untuk yang di depan mata saya ini, orang-orang kerja ini orang Bali ya, orang Hindu yang tahu tentang namanya filosofi. Ida Sulinggi itu adalah sang Dwi Jati. Kita kawitan secara wong megang Sulinggi aja nggak boleh kok. Kita kaum Wolaka yang sebagai kesatria dalam nggak bisa kita megang. Ida Sulinggi itu minum pakai gelas bekas, ini nggak boleh kok. Penten pedulan. Seperti dewa yang muncul. Tiba-tiba dikasih kembang api begitu ya. Syukur aman dan damai. Kalau meledak terus. Saya mau cari tahu siapa yang memberikan izinnya. Ada dapat duit nggak sih dia ngasih izin? Urusan saya sama Kapolri. Hati-hati. Begitu yang ada di video begitu, umat kita udah sangat sabar. Yang mau sabar gitu loh ya. Turis itu datang tuh karena kebudayaan Bali yang lebih jiwai agama Hindu. Agama Hindu itu adalah ritual. Kalau cuma kayak begini-begini kan mending ke Thailand, kan lebih bagus beach clubnya. Ngapain sih nggak kayak gini-gini aja. Arya Weda karena ini saya lulusan Amerika, saya lulusan Jepang, saya di luar negeri sekolah lah. Dan lihat kayak gini-gini kan biasa. Cuma kayak gini-gini doang. Ya cuman kalau orang-orang kok kaya baru, yang baru datang, baru ngerasa heran. Kami nih, saya sebagai old family, old money, kan biasa aja. Nggak yang luar biasa. Jangan-jangan besok saya udah lihat nanti di website atau di WA, ada beach club dijual. Mau saya buka kan rahasianya? Hah? Berapa beach club di daerah sini yang udah dijual, udah di listing? Mau saya buka nggak? Biar malu sekalian. Kita nih harus harmonisasi, ada trihita karana, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Kalau yang mau ada orang ibadah, saya cuma mengingatkan Pancasila. Orang ibadah itu tidak boleh diganggu. Ada orang lagi ibadah, ya Mbok, saya paham, ini memang kesalahan kami orang Bali. Seperti daerah ini sekarang sudah ramai, banyak konflik sosialnya misalkan, banyak misalkan narkoba, banyak penjambretan, banyak pencurian, banyak miras, banyak benten ada yang namanya begal-begal seperti di wilayah Kuta Utara. Silakan. Kita paham lah seperti itu bapak-bapak dan ibu. Ngerti saya. Jadi kan sekarang semeton Bali kan kita yang mulat sarira. Siapa yang paling salah dengan keadaan seperti ini? Yang paling salah itu leluhur kita yang menjual tanah. Mungkin kita jadi penonton begini.
Not nice kalau yang sampaikan. Ini nih desa ini udah lagi menjadi sorotan dengan berbagai permasalahan yang sampaikan tadi Pak Wakil, yang simpati, gitu, perjuru adat yang simpati dengan kejadian apapun yang terjadi. Sekarang ini kan seperti anak ayam kehilangan induknya, yang menjadi curiga. Jangan-jangan kemarin desa adat yang dimasalahkan itu by design. Kalau tidak ada yang galak, kalau tidak ada yang mantengin, yang mengawasi, mensupervisi. Ini segala sesuatu di sini kan kalau mau dijadiin duit, kalau orang ada oknum mafia yang memanfaatkan pengusaha, memanfaatkan investor kan bisa saja. Makin tanya siapa sih? Jaga. Semua sudah ketakutan. Itu tujuan kami ada sekarang di DPD. Kemudian kita memberikan perlindungan. Tidak semudah itu. Seperti kemarin saya hargai usaha Pak Kapolsek kemarin untuk ada permintaan maaf. Saya hargai itu meredam itu bagus. Sesuai SOP. And that's good gitu loh. Cuma secara politik ini nggak selesai. Saya punya kewenangan sebagai anggota dewan. Ya. Jadi yang saya nggak mau lagi masalahnya sudah terjadi dan saya sudah tahu lah, sudah ngerti. Saya nggak perlu lagi dengar penjelasan satu-satu kronologi. Sekarang apa yang solusinya? Apa yang harus kita cari jalan keluar ke depan? Karena ternyata upacara yang diadakan itu adalah upacara daily basis, upacara yang diadakan secara bebas oleh umat Hindu dari manapun. Walaupun warga adat setempat, warga adat tetangga, warga adat seluruh Bali boleh akses ini pantai. Ada undang-undangnya tentang pantai. Pantai ini milik negara. Gak boleh merasa eksklusif. Ini security ini. Hah? Satpam, apalah namanya. Security, bodyguard, apapun. Gak usah deh. Sok-sokan jumawa, bagaimana ngatur-ngatur. Anda kalau tugas tuh yang humanis. Yang saya sayangkan apa? Ini kita punya Pak Direkturnya Pak Wayan, orang Bali. Agama Hindu. Setiap orang Hindu tahu tata titi kok. Upacara melibatkan sulinggih. Tahu kan begitu ya, bawa briefing dong anak buahnya. Saya kan tahu juga di sini banyak juga ini staf-staf yang berasal dari luar Bali, berasal dari timur, barat, dangin, dauh. Pendatang-pendatang di Bali itu namanya Tamil. Anda ini Tamil di tanah saya. NKRI memang, tapi Tamil. Siapapun yang tidak beragama Hindu, namanya Tamil. Baca perda ada. Enggak, warga di Bali itu cuma 3 jenis. Warga adat yang pasti beragama Hindu. Karena Tamil yang beragama Hindu lintas di luar desa. Yang nomor 3 Tamil. Sekarang tentukan diri Anda yang mana sesuai dengan peraturan undang-undang perda. Tamil. Punya keterbatasan hak dan tanggung jawab. Setiap daerah di Indonesia juga punya sama. Aceh yang namanya Papua. Kalimantan dengan gayanya, di mana bumi dipijak, di sana wilayah dijunjung. Jangan mentang-mentang NKRI, jangan mentang-mentang merasa orang Indonesia, tapi tidak menghormati adat dan istiadat. Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Melarang amanah Bung Karno. Kiranya kita orang Indonesia ini orang yang gampang gak terikat hukum gitu loh. Kejadian ini terjadi, ya, sampai ada orang yang merekam bagaimana, kita harus tahu kenapa kejadian ini terjadi. Bahkan Wiga Betara Baru, mungkin selama ini terjadi diskriminasi.
Mungkin paksaan kadang sial nih, jadi viral. Mungkin ada intimidasi, mungkin ada bahasa yang tidak sopan. Ini daerah publik, ini jalan yang di depan ini adalah Margi Agung. Margi Agung skala di skala. Jalannya gaib. Kalau nggak ngerti ini skala ya, gaib. Jalan leluhur. Siapa yang bilang ini jalan desa? Siapa yang ini bilang jalan punyanya pemerintah? Margi Agung. Sebelum pemerintah Republik Indonesia ada tahun 45, sudah ada ini. Zaman leluhur kami. Jangan macam-macam sama Margi Agung. Margi Agung itu jangan hak. Memanfaatkan upacara ini, mau di depan tenda, mau di depan ada di kawasan mana, boleh masyarakat milih. Ya, saya nggak mau ke depan nanti diatur-atur, geser sedikit Bapak Ibu, geser sedikit. Nggak bisa, Anda berhadapan sama saya. Saya pakai undang-undang. Tolong geser sedikit, ini ada kembang api. Tolong geser sedikit, ini akan ada yang namanya atraksi pariwisata. Gak bisa, saya akan berikan kebebasan sama rakyat saya. Terserah, pakai aja. Terganggu gak terganggu, itu urusan mereka semua. Cerita karena gak jalan, baca di Undang-Undang Provinsi Bali. Ini aparat-aparat pejabat ini ya, dari pejabat desa, kepolisian, babin, kecamatan, baca Undang-Undang Bali. Undang-Undang Bali yang kemarin itu kemarin kita resmikan tahun 2024 yang saya, Presiden, DPR semua tanda tangani. Baca. Provinsi Bali berdasarkan Tri Gita Karana, bukan kata oleh undang-undang. Apa itu Tri Gita Karana? Manusia sama manusia udah baik gak hubungannya sama beliau itu yang kemarin berupacara dan umat. Udah baik gak hubungannya? Hubungan dengan alam. Sudah baik gak hubungannya? Dengan lingkungan. Udah baik gak? Dengan Tuhan udah baik. Anda sudah mencederai 2 poin di Trita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Pokoknya dia udah datang ke sini udah malas. Dikiranya kita ini kan DPD RI kan lembaga besar, lembaga dengan kewenangan besar. Dikiranya kita bakal heran-heran begitu. Oh, kemarin aja ada hotel besar di Kuta Selatan menyelenggarakan G20 menyelenggarakan Water Forum Gak pernah gak kita heran. Jangan Anda hati-hati loh, jangan dikira kita orang Bali itu heran sama manusia, heran sama beach club. Kita ini cuma heran sama berkara. Gak ada artinya. Jabatan mau pangkat mau apa Saya mengingatkan aja. Ini kalau kayak begini, kalau seandainya semua umat mendoakan, masih ada jaminan nggak? Ini nggak tsunami. Ada jaminan nggak? Akhirnya bagaimana dengan doa orang teraniaya? Anda harus tahu, saya kasih tahu ya, di sini ada satu wawasan. Seorang Sulinggih di Bali ini penduduknya cuma 4,3 juta. Pendeta Hindunya nggak banyak jumlahnya. Satu orang Sulinggih itu ketika itu sembahyang, ketika mewede, ketika membunyikan gentanya, itu radius vibrasinya, itu ada kawan saya yang menyatakan, orang Jerman, itu diperkirakan radius kesuciannya itu 3 km. Makanya ada upacara Surya Yewana, makanya ada upacara melibatkan Sulinggih. Jadi kalau Sulinggihnya mau wede, itu vibrasinya itu 3 km persegi. Dari laut, dari semua pewidangan, Palemahan, Pawongan. Saya bela Sulinggih saya sekarang. Kalau saya jadi putranya Sulinggih, saya laporin tempat ini.
Tapi setelah saya baca peraturan perundang-undangan, nggak perlu orang yang terlibat, nggak perlu yang kemarin upacara melaporkan. Kalau saya pun atau siapapun yang keberatan, atau ada orang yang mau demo melaporkan boleh. Sudah ada jurisprudensi bahasa hukumnya. Sudah ada contoh. Sekarang kan terbuka. Kita baru baca undang-undang itu, sekarang masalah kembang api. Kembang api itu di wilayah Indonesia itu ada aturan perundang-undangannya. Siapa yang memberikan izin kita sudah tahu, itu adalah kepolisian. Memberikan izin itu, saya kemarin sudah kontak orang Mabes, saya mau tanya gimana sih izin kembang api gimana? Itu ada kembang itu tidak, izin itu tidak bisa gelontongan gitu loh. Itu per event. Gak bisa, saya mau ini kan kembang api. Kalau saya dengar hampir tiap hari di sini mengganggu warga saya. Tiap hari ada kembang api, pangkengken. Biar gimana kembang api? Hah? Orang tuh kalau mau cari kembang api itu di China, di Macau, ke Hong Kong, pernah kan sana? Kalau nggak pernah diam dulu. Orang kalau mau cari kembang api itu datangnya ke Marlion di Singapura. Bukan di Bali. Di Bali itu cari orang sembahyang, cari Hindu. Saya akan rapatkan sama Kapolri, saya akan tegur. Bapak lihat itu, di Bravo itu, coba periksa itu Polres Bandung, coba periksa itu. Izin kembang api itu per sesi loh. Kalau seandainya setahun ada 10 kali event, 10 kali. Tidak gelongkongan, surat rekomendasi 1 tahun bisa 300 kali titik. Ini saya belum periksa lagi nih. Saya boleh dong, nanti saya lapor ke Irwasum, saya lapor nanti bagaimana. Coba ini tiap hari. Ada dugaan-dugaan pungli atau dugaan apa, kan saya bisa cerita di sini. Saya sebagai pejabat negara kan bisa pakai akses, mau pakai akses info dari TN, mau pakai akses info dari mana, bisa juga intelijen. Dan negara ini hanya atau memiliki akses info dari bisa juga Pak. Siapa yang bilang aparat hukum cuma satu? Saya periksa, hati-hati Pak Wayan. Tiap hari kadang saya dengar di sini ada kembang api. Karena kembang api itu udah masalah tentang keselamatan. Ya, bukan masalah ini di pantai, bukan kemarin aja seperti nyepi. Saya mendukung kok kemarin tuh rahasia-rahasia apa namanya, besok tahun baru tuh ada rahasia-rahasia tentang kembang api di mana-mana. Itu malah dukung. Saya dukung Kapolda, saya dukung Kapolres. Ini kok bisa daily basis. Itu baru saya periksa dari sisi izinnya. Sekarang boleh dong saya tanya, izin bahan kembang api dapat dari mana? Legal apa? Legal. Kalau misalkan dapat menggunakan kembang api itu, kalau seperti atraksi, itu harus menggunakan pihak ketiga yang memiliki izin, yang memiliki standar. Boleh dong saya periksa. Kebetulan saya baru diangkat menjadi pejabat Badan Akuntabilitas Publik BAP. Boleh dong, sini bawa datanya. Sekarang tempat kembang api yang setiap hari, di mana gudang penyimpanannya? Setiap hari kone. Kalau misalkan gudangnya ditaruh, storage-nya ditaruh di wilayah ini, yang mana itu sudah tugas dari kepolisian, sudah tugas dari dinas untuk memeriksa, harus ada temperaturnya jauh dari jangkauan manusia. Tiba-tiba meledak nanti seperti kejadian pabrik yang ada di luar Bali, muncul luka bakar. Apalagi ini bahan-bahannya cuma bambu-bambu yang begini,
Siapa yang tanggung jawab? Setiap orang punya jatah untuk jatuh. Hari sial nggak ada di kalender. Ini kan jadi berentet. Mungkin pejabat lain nggak. Saya tidak. Ini baru izin. Setelah izin, siapa? Operatornya sudah tersertifikasi. Ada kok. Jangan cuma karyawan-karyawan itu cuma disuruh ngeledak-ngeledakin bagaimana. Ini urusan terkait dengan masalah keselamatan wisatawan. Warga negara asing di Indonesia punya undang-undang. Dilindungi undang-undang keselamatan mereka. Berani lagi mengadakan kembang api ya. Nanti protokol DPD dari Senayan, nanti AWK datang ke sini, nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah lapor. Tinggal langsung, nanti bisa di depan kembang api itu saya diem. Saya bawa aparat dari Jakarta, itu dari Kuta Utara. Gampang hidup. Apalagi tadi ada permintaan desa. Masyarakat merasa terganggu. Ini kan kembang api baru-baru aja ini. Dulu-dulu kayaknya nggak ada. Tidak sesuatu yang harus sentral, yang harus dipertahankan. Ya, mulai per hari ini tidak boleh ada atraksi kembang api. Berani Anda adakan kembang api, saya undang Anda ke kantor saya, bawa data-data yang saya minta tadi. Operatornya siapa? Sertifikasinya mana? Saya minta tentang di mana terstorage. Dapat kembang apinya dari mana? Yang mengizinkan bawa sini kopi suratnya. Saya akan undang instansi yang ada di Republik ini untuk kasih masukan. Seperti kemarin ada yang namanya wisatawan sangat menunggu-nunggu yang namanya ini kembang api. Orang bule itu datang ke sini selain ada repeat customer, kan sebagian besar orang tuh datang ke sini itu kan orang-orang yang memang yang nggak mungkin lah dia daily basis berulang-ulang. Kalau kita coba jadi bule Pak, coba kita berlibur di daerah lain. Apa pernah kita makan di tempat yang sama? Kalau kita datang ke Jogja, sekarang makan di Malioboro, besok makan depan candi, besok kita ke keraton, masa terus-terusan ke sana. Kecuali repeat customer yang akan datang lagi setahun depan, wajar. Sekarang beach club di Bali ini oke-oke semua. Beach clubnya banyak, Ungasan, Uluwatu, semua. Yakin itu repeat customer yang tiap hari datang ke sini. Sekarang ada alasan, turis kami menunggu-nunggu tentang atraksi kembang api. Saya rasa lebih mudah, gitu loh. Lu mau kasih musik, mau tarik fire dance. Orang-orang yang sudah keluar negeri yang udah kemana-mana gitu ngelihat objek, tak perlu datang heran sama kembang api di sini gitu loh maksudnya. Forward gitu loh. Ini saya belum periksa tentang lingkungan loh. Apa perlu saya undang balai sungai, balai pantai? Ada dampak dari sini ceceran-ceceran kembang apinya? Mau saya panggil nggak aktivis lingkungan? Kalau misalkan itu mempengaruhi kotornya pasir, ada satu limbah. Kembang api itu kan dia pasti ada bahan kimia, pasti akan ada kertas-kertas, ada yang namanya dia akan masuk ke pantai, jam segini pantai udah pasang. Boleh dong nanti kita tuntut di pengadilan. Sedangkan kemarin kita merapikan, rakyat saya di sini punya dagang-dagang, semuanya kita rapikan di sini jadi rapi bersih kok. Dengan alasan tidak ada plastik, ada bagaimana. Sekarang kita yang membuat kotor. Hanya ini unsurnya. Unsur hukum yang dimasalahkan banyak. Kalau misalkan masyarakat
berawal masyarakat di sini keberatan, ayo gugat class action. Gugat karena kebisingan, boleh. MK maju nanti, seperti kejadian kemarin tuh volumenya lewat dari jam sekian, menang pemerintah, menang warga. Ada yang keberatan, tinggal saya suruh aja Pak Ida Bendesa sama Pak Sekdes, kumpulin tanda tangan 10 Pak. Masukin aja ke pengadilan, berapa minta ganti rugi? 10 M. Ya minta aja dulu 50 M deh, ganteng kan lumayan. Boleh kok. Mau Anda ini repot kerja? Harusnya Anda repot melayani tamu, ngasih minum, tiba-tiba repot bolak-balik pengadilan, mau nggak? Saya cuma ngasih arahan, ada potensi-potensi hukum. Gugatan lingkungan, gugatan yang namanya tentang ini, tentang kebisingan, belum gugatan tentang pelecehan agama. Banyak unsurnya. Nggak perlu orang desa sini. Saya bisa ngatur di luar. Nanti kalau sudah ada demo, sudah gugatan, kasihan beliau itu tugasnya berat. Ini kan daerah rawan di sini, keamanan, macam-macam. Anggaplah 20 kali lipat bebannya dibanding kesatuan polisi di tempat lain. Yang lain kan kita cuma ngurusin masalah begal aja, di sini macam-macam, sering ada perkalian, mabuk, ada macam-macam, bule sama bule, kasihan. Nanti tiba-tiba dari pusat atensi. Kenapa ini, Pak Senator? Kenapa ini bagaimana? Kasihan. Ya nanti kalau bapak-bapak dipindahkannya dari Bali kemana? Kalau dipindahkan ke IKN, di hutan. Nah maka dari itu saya bilang, saya ada solusi untuk ini. Kalau saya bilang, saya tidak melarang, boleh. Tapi sisinya harus ada program yang terencana. Tidak daily basis. Kakak itu pesan saya. Saya tidak melarang. Itu hak warga negara. Cuma tidak tiap hari. Kalau berani tiap hari, ayo datanya bawa sini dulu. Gitu loh. Saya kan mau supervisi. Mumpung kantor DPD RI bukan cuma di Senayan, di Jakarta juga ada. Gitu. Ya, jadi mulai hari ini hentikan itu semua. Kalau nanti ada dapat info-info seperti apa, sudah lapor ke saya. Boleh dong saya nanya izinnya, boleh dong saya nanya ini ya. Karena melibatkan pihak pemerintah. Kalau swasta udah ada undang-undangnya sendiri, udah ada PT. Tetapi swasta kan tidak bebas-bebasnya. Ada yang namanya bina lingkungan. Ya. Oke, selanjutnya. Masalah ke depan, ini Pak Sekdes tadi lapor belum ada penerangan Pak ya, belum ada ini. Saya juga, ini kan sebenarnya tempat main saya ini dari zaman dulu kala, biasa. Ini saya juga punya tempat di sini dekat sini. Saya sering juga di sini tadi malam saya juga tidur di sini. Ini kan daerah saya juga. Ya, maka dari itu nanti kita kasih solusi. Ada yang namanya program CSR. Ya, jadi dari penjuru desa, saya tidak mau desa adat saya itu kayak nulis-nulis. Ngapain lapor? Stop lapor. Enak aja. Bukan kalau mau pakai. Ngapain lapor? Yang dipakai adalah ya publik. Sama seperti kita nonton karya di depan Golawah, kita dipandang galak. Kita ada di depan Bali Senur. Kalau misalkan ada masuk ke area publik, jelas sesuai undang-undang harus minta izin. Karena area publik dilindungi undang-undang. Tapi kalau minta pemedak dari Margi Agung, dia ingin ada upacara di depan, selama masih ada pasir laut, saya larang lapor-lapor, enak aja. Warga adat disuruh melapor, mohon izin Pak Satpam. Tadi kan Bapak bilang, ada komunikasi bukan nama pimpinan, nama rencang-rencang. Sama yang di bawah apa? Sini menghadap Tuhan. Kalau itu lapor-lapor mulai hari ini, saya akan kirimkan surat rekomendasi itu selama memakai area publik.
Margi Agung, pantai, depan pantai, free dipakai oleh umat. Berani ada yang negur, seperti kemarin kejadian di Pantai Nusa Dua. Di Nusa Dua di ITDC BUMN, Pak. Berani ada satpam itu ngusir, saya panggil direktur utama ITDC. Apa maksudnya itu, ngusir-ngusir rakyat? Saya nggak peduli sama korporat, nggak pernah heran sama orang kaya. Nggak pernah heran, oh gitu-gitu aja seberapa kaya sih duitnya. Ya, nggak boleh itu tadi informasi. Coba bayangin di daerah lain. Permisi mas, saya mau ibadah. Permisi, saya mau sembahyang. Enggak, oh itu bisa dimasalah. Sebagai solusinya, nanti Pak dari Kepala Desa Pak Camat ya, saya dari DPD RI, nanti di Margi Agung di pojok sana, saya DPD RI akan memasang papan, Pak Camat. Ya, saya pasang papan, bukan di area Anda, di tempat publik. Saya biayai. Akan tulis dalam 2 bahasa, tempat upacara agama Hindu. Pakai kutipan. Barang siapa yang menangkap kutipan undang-undang ini pidana macam-macam. Kalau nanti dipasang. Saya pernah pasang papan ini masih berdiri 10 tahun papan saya kasih itu yang di kawasan Taman Ujung. Kalau Bapak Ibu pernah datang ke Taman Ujung Karangasem, itu pernah ada masalah begini. Ada umat Hindu mau sembahyang lasti, harus minta izin sama tetangganya. Izin, saya akan bawa pertimbangan perkara. Ngamuk saya. Enak aja. Orang sembahyang di jalan umum kok lewat ke pantai. Saya pasang papan gede berapa meter kali berapa meter itu. Pakai logo Garuda. Nanti di papan saya ada logo Garuda Pancasila. Sama dengan itu. Tidak boleh ada pelarangan-pelarangan. Kalau mau Pak Wayan mau bantu lewat program CSR di PT, namanya undang-undang PT, karena perusahaan ini pasti berbadan hukum PT. Apa yang bisa Bapak lakukan? Berikan CSR. Nanti CSR itu pasangin 2 tiang pakai lampu. 2 tiang pakai lampu itu Bapak cuman jual minuman dalam 1 jam tuh bisa tuh pasang papan, pasang tiang listrik, tiang itu sorot. Mau pakai teknologi solar, mau pakai misalkan bantu pakai listrik. Besok-besok kalau ada masalah, bisa ngomong ke saya. Ini kami bisa bantu. Saya nggak setuju tadi Bapak bilang itu ada lampu dibantu yang semi permanen, yang anggut-anggut sana sini. Ngapa? Enak aja. Mau saya periksa nggak pajaknya? Mumpung kemarin saya rapat sama Kanwil Pajak. Boleh. Kalau mau kita jadikan contoh bagaimana orang taat pajak, apakah klub ini taat pajak? Ayo saya undang ke kantor pajak. Ke Kementerian Keuangan. Mari kita periksa di sana. Bisa. Atau saya nggak perlu turun tangan, saya suruh aja, Kamil, bisa. Bisa. Tolong itu amanat saya Pak mengenai CSR Pak. Ya. Silakan nanti dari pihak adat bagaimana, nggak usah pakai surat-suratan. Yang penting nanti yang sampaikan bangun 2 itu yang di pintu masuk nih kan ya, apa di Margi Agung nih kan. 2 pasang di sana, nyorok ke sana. Nah, terima kasih amanan gitu. Barang cuma berapa juta sih. Pakai aja yang solar biar nggak nanti izin hidupin, izin matiin. Kenapa juga? Saya sedang mengurangi kontak umat saya kepada manajemen. Jangan. Saya nggak mau dari manajemen itu, dari umat saya ngemis bagaimana harga diri kami sebagai putra-putra Bali. Ya. Tadi saya akan evaluasi. Tim hukum saya sedang akan membuat atensi ke pusat. Ini mumpung saya besok ke Jakarta untuk pelantikan presiden. Dan kebetulan juga kami akan ada rapat dengan Kapolri. Kita akan sampaikan apa adanya. Semoga tuntas dalam sebelum saya ketemu Mabes dan koordinasi dengan Menko, semoga tuntas.
seorang anggota DPD itu boleh bawa isu tentang apapun ke pusat. Kita punya hak kekebalan hukum. Kita ini setara sama presiden, Pak. Ini biar yang semeton ini, biar masuk nih, biar staf-staf sini tahu. Jangan dianggap remeh DPR RI, DPD RI, lembaga tinggi negara. Kami ini lembaga tinggi negara, sejajar sama presiden. Ya, jauh di bawah ini, di atas menteri. Sama Menko, sama apa. Wong orang mau jadi pejabat aja fit and proper test ke kami dulu kok. Ya mungkin secara umum sih itu sih ya. Kalau tadi permintaan maaf, oke lah. Sudah dijalankan ya terima kasih lah atas inisiatifnya. Setidaknya sudah meredam. Ya cuma nanti saya harus sampaikan ke publik bahwa case tentang Vin ini masyarakat harus tahu. Kesimpulannya begitu. Masyarakat harus tahu ini kedatangan saya kedua kalinya ke sini. Yang dulu masalah stage, tahun baru. Yang kedua masalah ini. Ini sudah menjadi catatan buruk, ya, track record namanya. Ya, yang nomor dua, kita akan lebih telusuri, ya, tentang masalah kembang api. Tolong nanti dari manajemen siapkan ke data-data. Siapa, dari mana dapatnya, kontraktor kembang apinya siapa, operatornya siapa, sertifikasinya ada apa enggak. Ya, dapatnya di mana? Di Bali, apa luar Bali? Silahkan impor. Di mana? Sama izinnya. Harus, kalau seperti kemarin kejadian tanggal berapa, tolong kasih tiang surat izin dari kepolisian tanggal berapa. Kalau malam ini ada, kemarin ada, tolong kasih izinnya mana? Karena izinnya bukan izin gelontongan. Gitu loh. Jangan repotkan aparat saya juga. Ya, kawasan yang lain nggak berani tiap hari mengadakan. Nah, kemudian tolong staf protokol. Kemarin itu ada yang mau ketemu di Denpasar, ada yang mau demo, ada yang mau gugat class action, ada forum Hindu mau melaporkan tentang pelecehan pendeta. Ya silakan uruslah itu, mau di Polda mau di mana. Ya. Ada aktivis lingkungan, suruh ketemu saya besok. Saya kasih tipsnya kalau ada gugatan hukum. Ya. Yang lain-lain nanti kita bisa, ada yang mau ke Kompolnas, boleh. Silakan, suruh datang ke saya, mau curhat-curhat bagaimana. Dan sekarang dengan kedatangan AWK ke sini, kompetitor klub ini kan tepuk tangan. Ketika viral kemarin tepuk tangan, Pak, tahu rasa sudah. Masalah. Nanti kalau sudah ada rame-rame begini kan jelas wisatawan jelas takut dong. Ya anggaplah besok tiba-tiba saya sidak. Saya datang sana nongkrong, kan nongkrongnya di depan sana saya sidak. Atau kapan lah ada upacara, ada orang sembayangan di sana. Saya ikut aja nongkrong ke sana. Rame-rame ke bagaimana di sana, melihatin bagaimana. Takut juga wisatawan, ya wisatawan ada apa? Ini ada apa ini? Pindahlah untuk yang sebelah. Hati-hati Pak, jangan kompetisi ini. Bersahabatlah sama alam dan manusia. Ya. Jadi ini dari arahan dia, saya nggak usah lihat kronologi dan terjadi terlanjur dalam. Ya, dan saya perhatikan ya Pak Wayan sebagai direktur. Dan semeton saya juga banyak kerja di sini, orang-orang keliling. Terima kasih sudah banyak membantu warga kan gitu. Saya juga pikirkan itu dong, ya jangan sampai ini terus viral-viral ini kan nggak jelas, kasihan juga. Tapi uang servisnya jadi tidak banyak, gitu ya. Paham saya sudah. Oke. Nah mungkin secara umum itu dulu, ya. Nanti karena dia juga harus pamit, tapi dia akan berikan kesempatan. Ya, tapi tadi sebelum beliau dari Pak Kapolsek diberikan arahan, silakan ini nonton tokoh umat ya dari Parisade, kasih pandangan umum dari Berdesa ya, silakan kasih pandangan umum Sira yang mau pandangan dari Kadin, silakan ya mungkin dari Polres Sukanika berjenjang Pak Wayan, tolong tanggapi masing-masing. Tadi beliau sudah bicara, ya terakhir nanti pasti dia akan sinergi dengan pihak kepolisian dan saya mohon maaf sekali.
dengan kejadian ini, kepolisian harus repot. Ya, padahal kita ini lagi sedang fokus sekali untuk pengamanan seluruh wilayah Republik Indonesia untuk masalah pelantikan dan juga pilkada dan sebagainya. Ya. Nanti Kementerian, nanti tolong diberikan masukan-masukan. Kalau ada info baru, kasih tahu ya. Ya, nanti kita akan berikan solusi yang terbaik. Oke, jadi silakan dari lembaga upah umum yang mau kan cukup singkat-singkat nonton silakan. Langsung nonton. Om Swastiastu.